Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saluran Arda TV. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton beberapa video kami yang kami tayangkan secara rutin, insya Allah. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kita jangan lupa bagi yang baru berkunjung untuk tekan tombol subscribe-nya sehingga selalu mendapat notifikasi dari tayangan yang terbaru dari channel ardadinata.com ini. Untuk ini tampilan versi web yang di channel YouTube ardadinata.com atau Arda TV ya. Baik sahabat, untuk kali ini kita akan bahas terkait rekomendasi bagaimana untuk tata letak terkait masa pandemi ini untuk Puskesmas. Ini saya slide ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Saya coba bahas di kesempatan ini terkait bagaimana bentuk rekomendasi tata letak screening di luar gedung Puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Jadi teman-teman semua, ini ada alur yang harus kita ikuti. Ya. Di sini ada pintu masuk, ya. Jadi ini screening awal, pintu masuk. Ini ada tempat cuci tangan, ya. Terus dari sini, ya. Jadi menerapkan sistem alur masuk dan keluar satu arah, ya. Jadi tidak semua aktivitas masuk dari satu pintu. Jadi ada pintu masuk, ada pintu keluar, itu harus dibedakan. Nah, di sini screening ya dilakukan di luar gedung Puskesmas. Setelah cuci tangan ini nanti sama petugas dilakukan screening ya. Baru di sini dari screening ini, di sini kita cek suhu tubuh orang yang datang atau pasien. Baru dari sini ruang tunggu pasien non ISPA ya. Jadi harus dibedakan nanti di dalam gedung ini adalah ruang tunggu pasien non ISPA gitu ya. Terus dari sini juga ada, kita lihat sini ruang tunggu pasien dengan gejala ISPA itu di luar gedung ya, ditempatkannya. Baru di sini ada ruang triase dan tata laksana pasien dengan gejala ISPA ya. Jadi dipisahkan. Jadi untuk non ISPA sama ISPA ya. Jadi ini yang menjadi ciri khas. Pada Puskesmas dengan luas bangunan yang terbatas, maka ruang pemeriksaan khusus ISPA atau COVID-19 ditempatkan di luar gedung. Gitu ya. Terus selanjutnya, ini adaptasi kebiasaan baru pada pelayanan kesehatan Puskesmas di masa pandemi seperti COVID-19 ini seperti apa? Jadi kita udah lakukan, ada alur masuk, ada alur keluar, itu dibedakan. Jadi pertama yang ditekankan adalah pengaturan alur ya. Jadi menerapkan sistem alur satu arah. Jika pintu masuk dan keluar berbeda, jika pintu masuk dan pintu keluar sama, maka dibuatkan pembatas yang tegas antara alur masuk dan alur keluar berupa tali atau pembatas lainnya. Pemisahan alur pasien dengan gejala ISPA dan non ISPA, terus tanda petunjuk arah pasien sesuai gejala itu juga harus jelas. Terus yang kedua yang ditekankan adalah terkait screening
dan triase. Lokasi screening ini ditempatkan di dalam atau di luar gedung dekat pintu masuk yang memiliki sirkulasi udara natural, jadi alami. Terus screening adalah penapisan pasien berdasarkan gejala ISPA, non-ISPA. Triase adalah pemilahan pasien berdasarkan kegawat daruratan. Jadi itu. Terus petugas ditempatkan di lokasi dengan dilengkapi alat kesehatan dan APD sesuai dengan panduan yang berlaku. Yang ketiga, yang terkait protokol kesehatan, ini wajib menggunakan masker bagi petugas dan seluruh pengunjung puskesmas. Tersedia fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir di semua lokasi yang strategis, terus menerapkan pengaturan jarak duduk, ya, ini antrian atau pengunjung lebih dari 1 meter. Jika diperlukan, gunakan pembatas transparan yang membatasi pasien dan petugas. Tata cara penggunaan APD ini sesuai dengan perlakuan panduan yang berlaku. Jadi silakan ada di Kemenkes panduannya seperti apa, silakan ikutin. Dan ini adalah adaptasi kebiasaan baru pada pelayanan kesehatan puskesmas di masa pandemi. Yang keempat adalah pelaksanaan kepatuhan terhadap kewaspadaan isolasi. Di sini dilaksanakan terhadap kepatuhan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transisi. Jadi lakukan sesuai dengan panduan peraturan yang berlaku. Terus ruang harus memenuhi persyaratan ventilasi, sirkulasi udara yang baik, jendela terbuka, kipas angin, ya, dan posisi yang dengan posisi berlawanan arah untuk penggunaannya. Terus yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, ya, informasi jadwal pelayanan, pendaftaran dilakukan secara online, janji temu dulu mendapatkan pelayanan kesehatan, pemberian KIE, komunikasi informasi edukasi dan konsultasi dan pemantauan kesehatan secara online. Ini yang dikedepankan harusnya seperti ini. Terus pelajari dan laksanakan panduan pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Panduan pelayanan pada masa pandemi ini dapat teman-teman unduh di COVID-19 Kemenkes, itu ada, jadi silakan bisa dibaca di situ. Dan ini adalah alurnya, jadi alur pelayanan di puskesmas, screening dan triase dilakukan untuk deteksi dini kasus COVID. Jadi dibedakan di sini, jika bukan gawat darurat langsung masuk ke screening, ini meliputi suhu, ya, gejala ISPA, riwayat kontak dan riwayat perjalanan. Ya. Dari screening ini, bila tidak maka langsung masuk ke ruang tunggu dan seterusnya mengikuti tujuannya di ruang pelayanan, mau ke pengobatan, gigi, KIA dan lain-lain sebagainya. Ya. Terus dari sini seperti biasanya nanti ke ruang laboratorium, farmasi, nanti dia apakah rujuk ke rumah sakit atau pulang dari pengobatan ini. Nah, untuk yang tadi screening ternyata dia iya ya gitunya punya gejala, ya, maka dia masuk ke ruang pemeriksaan khusus. Di sini dilakukan terinase dan tata laksana yang sesuai ketentuan. Nah, nanti dari sini akan keluar rekomendasi bukan kasus COVID, ya, terus kasus kontak erat, kasus suspek atau konfirmasi. Nah, untuk yang kasus COVID ini langsung yang bukan kasus COVID ini nanti dia bisa pulang juga setelah pengobatan. Ya. Terus untuk yang kontak erat dan suspek konfirmasi, kontak erat ini lakukan karantina, nanti baru dia boleh pulang. Terus untuk yang suspek konfirmasi ini kita lihat gejala ringankah, sedangkah, beratkah gitu ya. Kalau ringan ini kita lakukan karantina atau isolasi. Untuk yang sedang ke rumah sakit darurat, untuk yang berat ke rumah sakit rujukan.
Nah tadi yang di depan, kalau dia pasien tiba di puskesmas itu adalah gawat darurat, langsung masuk ke ruang gawat darurat atau khusus. Di sini tata laksananya adalah screening drainase pasien, tata laksana kasus COVID dan tata laksana bukan kasus COVID. Nah nanti hasilnya ini bisa dia suspek atau dia bisa langsung pulang atau ke rumah sakit sesuai hasil pemeriksaan. Jadi itu yang bisa disampaikan teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ini alur ini dibikin untuk memudahkan kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, share dan beri komentar kira-kira tema apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.